Bersama kita temukan sejahtera dan bahagia yang sejati. Bersama LTK raih mimpi menuju sehat paripurna. Bersama LTK raih mimpi menuju sehat paripurna. Bahagia sejahtera. Malah turun tangga tuh yo. LTK Indonesia. Iya. Lalu bergandeng tangan, kita pasti bisa, kita akan raih sehat paripurna. Semangat penuh cinta, LTK Indonesia sejahtera. Bersama LTK bahagia, bersama LTK selalu. Bersama kita temukan sejahtera dan bahagia yang sejati. Dari LTKers, komunitas ini datang dari berbagai daerah di sekitar Jakarta. Mana yang dari Bogor? Dari Tangerang? Jakarta? Medan? Oh, Medan? Oh, luar biasa. Depok dong bantuin, weh gitu. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati sekalian. Terima kasih kehadiran teman-teman dari sasana wilayah Tangerang, Bogor, Jakarta, dan Bekasi. Depok. Lagi, oke. Kita di sini silanya pertama silaturahmi. Kita melaksanakan terapi ring tinggung ya. Terapi ring tinggung ini saya sampaikan sedikit aja. Bukan senam, bukan olahraga, dan bukan aerobik. Tapi insya Allah, dengan izin Allah, dengan terapi ini kita bisa sembuh dari segala penyakit. Sebelum melaksanakan terapi, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa untuk agama kita masing. 2, 5, kembang 3, 2, terus 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada listrik 2 dan 3, 4, 5, 6, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8. Mulai 1, 2, 3, yang kedua 5, 6, 7, dan 8, 9, 10, tidak boleh 2, 7, jangan Anda 9, hanya 9, stop. Tegang, los, tegang. Jari tangan Anda yang tengah-tengah saja, los, digoyangkan kanan kiri, los. Subject hanya tegang. Telapak tangan lurus, balik ke atas, kap kepala. Nah ini di grup LTK Indonesia ya. Periksa 2, negara berarti dan tangan Anda bilang stop. Ke muka 2, buka mata Anda 4, tempel 3, ke ginjal tempel 1, 2, 4, 3 yang paling nyaman, 5,
tempat yang paling dapat tempel 9, 10 di sana lebih angel Anda 2 berlihat rapi 4, 5 jari kaki 3 tenaga 5, 6, 8, 2, 3, 11, 5, 6, 7 stop. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Maju mundur. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buka dada. Mulai 1, 2, dada yang buka 5, 6, 7, 8, mulai 1, 2, 3, 4, 5, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Mulai kocok 1, 2, 3, jari 6, 7, 8, 9, 10, 2, jari-jarinya kocok 6, 7, 8, 9, 10, 3, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. 1, ini 2, 8, 9, 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, stop. Kap kepala. Mulai 1, 2, jari kaki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Kaki Semangat. Kaki bango. 4, angkat 5 sebelah kaki 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, stop. Mana suaranya? Gerakan Untuk serap kudanya. perhatikan aba-aba, tarik, putar, 1, 2, 3, 4, buka, buka, dorong, tarik, putar. Perhatikan, berat badan 2, lalu di atas 3, kaki tumpuan 4 untuk sinambulan, tarik, tidak putus-putus, lepas, jangan sampai ke belakang, lepas.
dari INAS, Indonesian Society of Hypertension. Terima kasih pada Prof. Huda yang sudah memberikan kesempatan kita berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Teman-teman dokter relawan, teman-teman semuanya, Healthtakers Indonesia sejahtera. Alhamdulillah ini salah satu mimpi kita nih, bahwa Ling Tiengkung dalam wadah Healthtakers bukan katanya menyembuhkan gitu Kak, oke? Nanti mudah-mudahan dokter Eka hasil dari tensi itu bisa memberikan gambaran asli untuk kita, dan selanjutnya seperti apa mencegah hipertensi. Di lingkungan ini ada yang cancer, ada yang hipertensi, ada yang diabetes, macam-macam penyakitnya juga. Udah kita berkumpul semua ya. Kita berada dalam acaranya Perhimpunan Dokter Hiperneurolog, ada nefrolog, ada kardiolog, macam-macam gitu ya. Semoga keilmuan ini betul-betul bisa dirapatkan ke kita yang komunitas. Jadi kalau tadi Dokter Eka bilang kontrol hipertensi bersama, bagaimana caranya di kita nih komunitas Healthtakers Indonesia? Ini sebagai gambaran aja nih Dokter Eka, kalau orang mungkin sibuk cari peserta, kita sibuk mencegah supaya pesertanya tidak membludak gitu ya. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk perkumpulan hipertensi Indonesia, untuk Universitas Atmajaya, untuk Indonesia. Terima kasih saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Dokter Sukmata atas sambutan. Jantung dan pembuluh darah konsultan IH PhD. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Manis banget Bu. Selamat pagi. Ya saya serahin ya kepada dokter-dokter semuanya. Izin ya dok, Bapak Ibu, kira-kira kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Izin dok, mohon maaf ya, saya tidak terasa apapun dalam diri tubuh saya. Tapi kata dokternya, itu Pak yang lebih bahaya, karena tidak ada konteks istilahnya ke ibu bapak. Untuk saya kontrol dok, setiap bulan sekali di rumah sakit. Saya itu enak banget dengan obatnya itu. Di rumah itu ada satu kresek dok. Mohon maaf. Jadi saya minum nggak turun, nggak minum nggak turun juga. Jangan minum obat tensi. Hanya saya punya inisiatif tidak minum. Terima kasih, mohon tulisinnya dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsen, Liligo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nah untuk Bapak ini tensinya tinggi gitu ya, nggak ada gejalanya. Nah itu memang yang paling sering, hipertensi, darah tinggi, kalau belum ada gejalanya, itu malah waktunya kita obatin. Kenapa? Karena kalau ada gejala, udah stroke, udah cuci darah, udah serangan jantung, itu udah terlambat sebenarnya. Jadi memang darah tinggi kebanyakan selama belum ada komplikasi, belum ada penyulit, nggak ada keluhannya gitu ya. Saya pernah dapat dulu pas lagi sekolah, pas baksos di desa, tensi 240, nggak ada keluhan, masih kerja di sawah, baik-baik aja gitu ya. Jadi selama belum ada komplikasi, nggak ada keluhan, nah itu waktunya untuk diobatin gitu ya. Memang, nah untuk darah tinggi obatnya nggak cuma obat, dia biasanya ada kombinasi ya, dari mulai gaya hidup juga pengaruh, jadi nggak cukup. Obat memang ada banyak jenisnya, dan biasanya sih kalau rutin berobat ke dokter, ke rumah sakit, itu biasanya kita kasih kecil dulu obatnya, nggak langsung gede, karena kalau langsung gede langsung drop bisa bahaya gitu ya. Jadi biasanya pelan-pelan dulu kita kasih dosis kecil, kalau kurang kita tambahin, bahkan perlu tambah obat gitu. Kebanyakan pasien hipertensi yang saya tanganin butuh minimal tuh 3 atau 4 obat baru bagus. Jadi kalau cuma satu aja, apalagi tensinya sampai 200, itu kurang banget bisa terkontrol gitu ya. Nah tapi jangan lupa, nggak cuma obat gitu ya, makanya
manisnya dikurangin, yang asin-asinnya, beratnya kalau kelebihan dikurangin, kemudian apa namanya, rokok juga, kalau merokok juga dikurangin gitu ya, stop kalau bisa sih sebenarnya. Oke, jadi kalau untuk Bapak sih kalau bisa jangan tunggu sampai kena stroke dulu, jangan sampai tunggu kena sakit ginjal, jangan tunggu kena sakit jantung baru di obatin gitu ya. Jadi sekarang mumpung belum ada keluhan, itu waktu yang tepat sebelum diobatin. Apa namanya tadi Pak siapa? Cakram. Capram. Oh, ya. Bapak Gubernur DKI Jakarta. Ya. Jadi ini Pak. Cakram tapi nggak pakai Oh, nggak pakai anung. Ya. Jadi Pak, mohon maaf Pak. Ini tadi mungkin modelannya dokter Estu ya. Dokter Estu tuh seperti dokter Dia. Oh, saya milih jadi dokter Tirta nih. Kalau ketemu kasus kayak Bapak saya jadi pengen jadi dokter Tirta nih. Tanya nih, Bapak itu dapat obat satu kresek itu berapa jenis obat Pak? Tiga obat. Yang utama ini biasanya Almodipin. Oke. Obat yang kedua apa? Lupa. Yang ketiga lupa. Ya. Soalnya kalau ukuran takaran kresek itu takaran yang pasar induk Pak. Itu bukan rumah sakit. Takaran itu. Satu kali ini bukan 1 bulan tapi saya kumpulin. Oh, Minum gitu. ternyata Bapak mau buka apotek sendiri di rumah kayaknya begitu. Ya. Oke, baik. Jadi gini loh Pak, benar seperti kata dokter Estu tadi, gak selalu tiap pasien itu sekali minum obat dikasih dari dokter, tekanan darahnya langsung terkendali. Karena manusia itu diciptakan bukan kayak barang pabrikan, yang barang tuh seragam semua, enggak, ya. Itu sangat bervariasi, ya. Ada namanya keanekaragaman genetik. Jadi reaksi tubuh terhadap obat tuh berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Nah, mungkin Bapak nggak cukup dengan satu obat tensi, mungkin harus 2, harus 3. Sama, Bapak ingat-ingat sehari-hari gimana pola makannya? Apakah pola makan sehari-hari itu tinggi garam apa tidak? Ya, suka makan asin-asin apa? Misalnya bisa aja kan, Bapak tinggal satu komplek, tetangganya itu suka nyinyir, ngobrolin macam-macam, ya kan? Nah, terus Bapak jadi bawaan nggak bisa tidur misalnya, contoh. Terus tadi Bapak sempat tanya, orang bilang tekanan darah tinggi, kalau minum obat tekanan darah tinggi, lama justru nanti ginjalnya rusak atau Nah, salah, ya, itu salah. Kenapa? Karena justru dengan menjaga tekanan darah itu menjaga. Boleh, tapi tetap harus kontrol. Kemana? Ke dokter jantung, ke dokter saraf, ke dokter penyakit dalam. Tujuannya buat apa? Supaya organ-organ ini tetap terjaga dengan baik. Ya Pak ya? Oke. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya enggak? Kami baru mengalami di minggu kemarin ada 2 orang sahabat kami yang meninggal mendadak kena stroke, yang malamnya masih ngobrol bareng, masih ciket gitu ya, sehat, terus tiba-tiba kena stroke di dini hari dan kemudian nggak sadar sampai meninggal dunia. Sehingga mungkin itu yang dibikin silent killer. Buat saya ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, dan saya pengen ini juga jadi pelajaran Pak Ketum, bahwa kita sarankan semua sasana mulai dari hari ini persiapkan untuk punya alat tensimeter di rumahnya. Nanti dikasih harga khusus tuh sama yang di sana. Tadi udah janjian gitu ya. Jadi nanti langsung diomongin, mohon izin Dokter Rahman, kita dapat harga khusus buat tensinya itu peserta. Caranya gimana? Ya diukur, biar tahu. Nah ini ada bidang-bidang kerjasama nih, karena saya di bidang kerjasama. Jadi Dok, tolong kasih tahu lebih jelas tentang silent killer itu kenapa dan gimana orang yang sehat-sehat aja masih olahraga gitu ya, tiba-tiba kena stroke sudah langsung dilakukan trombotomi, dilakukan dekompresi, tapi nggak tertolong itu dan meninggal dunia. Kami ngalamin 4 orang dalam 2 minggu dan itu adalah sahabat dekat. Terima kasih Dok. Terima kasih Ibu. Mungkin Dokter Arya yang Dok.
Silakan dok, tanggapannya kok orang stroke tiba-tiba bisa lewat. Silakan dok. Uji, benar sekali yang Ibu Uji utarakan tadi ya. Jadi memang ya yang namanya stroke ya pasti selalu tiba-tiba. Nah, yang namanya stroke, kayak stroke itu kan sebenarnya ya dari bahasa Inggris itu strike itu menyerang. Jadi serangan itu pasti berlangsung tiba-tiba. Cuman yang namanya stroke itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia hampir selalu ada sebab penyakit yang menjadi latar belakangnya, atau underlying disease. Nah, yang paling sering itu adalah darah tinggi, darah tinggi. Yang kedua diabetes, yang ketiga adalah perilaku merokok, ya. Terus juga kolesterol, mungkin juga karena ada penyakit pembawaan, bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya karena kalau dia akan membuat terjadi perubahan bentuk pembuluh darah, ya namanya remodeling. Karena pembuluh darah itu kan seperti selang yang sifatnya elastis. Kalau dia terbentur terus oleh arus darah yang kuat, ya, nah dia dindingnya itu mengalami pelukaan pertama. Jadi seperti kita andaikan kalau misalnya kulit kita luka kan korengan. Nah, ini yang korengan selang pembuluh darah yang kecil ukurannya. Lama-lama itu koreng numpuk, akhirnya sampai titik kritis dia nutup. Nah, itu yang menyebabkan stroke sumbatan. Di pihak lain, benturan yang terus-menerus itu membuat pembuluh darahnya menipis dan rapuh. Pembuluh darah yang menipis dan rapuh itu bisa akhirnya pecah sampai titik kritis. Jadi stroke itu bisa dia itu berupa sumbatan pembuluh darah, bisa pecah pembuluh darah. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya karena nggak terkontrol tekanan darahnya. Gitu. Nah, dan sebagai peringatan, ya kalau orang kena stroke itu ya, tolong Bapak Ibu kalau kena stroke ya, jangan ikut saran dari WA group yang ditusuk pakai jarum pentul, ya kan? Jarum ditusukin pakai jarum pentul, nggak ada gunanya, ya. Yang ada mah atit, ya, atit ini jarinya ya. Nah, yang benar segera bawa ke rumah sakit, ke gawat darurat, bukan dibawa ke dokter praktek poliklinik. Ya, kalau orang stroke jangan bawa ke poliklinik. Lama, ikutin prosedur BPJS, ya entah 2 bulan lagi baru ketemu sama dokter spesialis, enggak. Langsung bawa ke IGD, instalasi gawat darurat, ya. Kalau punya BPJS, langsung bisa ditangani di IGD, jadi nggak usah khawatir, ya. Karena kita hanya punya waktu 4,5 jam pertama untuk diberikan obat pelarut sumbatan yang kuat. Gitu, ya. Itu sih ada saya. Oke, baik. Berarti intinya adalah kalau stroke harus datang ke IGD ya dok, langsung ya. Jangan pakai jarum pentul bu. Yang sebelah sini yuk, siapa yang mau bertanya? Biasanya pasien yang hipertensi itu divonis sama dokter itu harus minum obat hipertensi seumur hidup. Apakah itu benar atau apakah ada cara di mana kita tidak harus minum obat itu seumur hidup? Karena pasien yang saya ketika saya bicara, mereka tuh takut minum obat seumur hidup itu karena pengaruh ke ginjal, bahkan edik. Dia bilang saya kalau nggak minum obat ini jadi edik ya. Jadi membuat saya jadi kayak orang sakau gitu. Iya. Level hipertensinya kalau masih ringan-ringan saja mungkin 140-an atau 150-an itu bisa dicoba dulu dengan gaya hidup, olahraga, makan garamnya dikurangin, kemudian tadi turun berat badan, itu banyak yang bisa terkontrol. Tapi memang kalau sudah yang tinggi banget atau misalnya dengan pola hidup saja tidak cukup, mau nggak mau emang harus pakai obat gitu ya. Nah, kebanyakan hipertensi yang yang ada itu kebanyakan namanya hipertensi yang kita nggak tahu sebabnya apa. Memang fungsi obat itu tidak bisa menyembuhkan. Jadi obat darah tinggi dan mungkin kebanyakan obat lain, obat jantung, obat diabetes itu nggak menyembuhkan. Jadi hanya mengontrol, hanya menurunkan tekanan darah. Kalau di stop, dia akan naik lagi. Jadi memang itu yang bisa saya edukasi ke pasien. Biasanya obat ini tidak menyembuhkan. Beda sama sakit apa tipes ya. Kalau tipes kan ada infeksi, dikasih antibiotik, seminggu 2 minggu, insya Allah sembuh gitu ya. Nah, kalau hipertensi kita belum ketemu nih obat yang bisa menyembuhkan total, nggak
bukan hipertensi lagi, kecuali hipertensi tertentu yang misalnya ada masalah ginjal pada usia muda itu mungkin diobatin ginjalnya sembuh hipertensinya, tapi kebanyakan umur segini, umur kita itu darah tingginya itu obatnya hanya untuk mengendalikan, hanya mengontrol. Jadi memang tergantung gimana kita bisa edukasi ke pasiennya bahwa obatnya memang diperlukan sedalam jangka panjang. Saya jarang bilang seumur hidup, karena kayaknya seakan-akan seumur hidup tuh panjang banget. Jadi Bapak Rus, betul. Boleh silakan maju. Mbak Rere mau ngasih ke pemenang nggak? Atau aku aja? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Silakan. Nanti foto bareng ya dok ya. Selamat. Ini ada. Boleh silakan foto bareng ya dok ya, sama pemenang. Foto bersama. Pengurus ini udah bosan sama saya kali ya. Testimoni. Usia saya Yang pernah testimoni di 78 UI. Iya, Pak Eko ya. Pak Sarwono. Oh, Pak Sarwono. Saya keluarnya dulu 2016-17 pengapuran lutut, pinggang sama leher. 2 tahun Bu nggak bisa jongkok. Itu guru saya di atas sana itu. Setelah ikut Lingtingkung 5 bulan loh Pak itu, saya dipaksa-paksa, nggak bisa jongkok, begini, cuman ini ada, ya, sini nggak bisa. Setelah saya pemanasan, saya nemu ini nih Bu, makin turun makin habis. Ini remaja ini Bu ya, ini remaja. Kalau Bapak Ibu bisa begini, jangan sakit pinggang Bu, bisa kemana pergi ke dokter dan minum macam-macam. Kalau bisa begitu, insya Allah 4 jam sehat Bu, tapak kaki sehat, pergelangan kaki sehat, lutut sehat dengan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keren Pak Sarwono. Coba. Oke, kalau gitu untuk closing statement kita panggil Dokter Ahmad. Nih, silakan dok. Sebelum kita tutup ya. Ada yang 80 tahun juga di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau boleh Dokter Eka, kalau perlu saya memohon aja deh atas nama Ketua Umum Eltekers Indonesia Sejahtera. Bagaimana caranya saya menjangkau Dokter Daniel, Dokter Restu, sama Dokter Arya? Bagaimana mereka bisa memberikan edukasi secara berkala di Eltekers Indonesia? Apakah perlu surat? Perlu apa ini? Dokter Mbak Wiwin, Dokter Eka di mana? Kami di Eltekers Indonesia ini betul-betul orang-orang yang ingin hidup sehat. Udah ketemu kok polanya, mereka pengen datang, pengen ngobrol, pengen foto, pengen makan, tapi pengen bergerak gitu. Itu kan jarang kan? Tidak bayar, tidak ini dan sebagainya itu. Ternyata itu yang bikin kita mau kesini. Kalau kita bisa mendekatkan diri dengan sumber ilmu, ya kan, supaya nggak sebel aja saya ditanya sama ibu-ibu gitu ya, tanya kan susah-susah pertanyaannya. Tadi yang terakhir, boleh nggak Lingtingkung padahal gagal ginjal? Boleh nggak atau Dokter Arya, Dokter Daniel? Kalau dari segi Lingtingkungnya adalah silakan melakukannya semampunya. Berhenti kalau udah tidak sanggup. Lingtingkung ada di mana-mana, tidak boleh dibawa ke mana-mana. Betul nggak? Semua sesuai kemampuannya. Tadi sebelum dibuka juga ada yang doa dulu, makan dulu dan sebagainya. Sekarang kita di pusat ilmu, kita ada di university, kita berteman ya. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar berkolaborasi dengan INAS ini, berkumpul dokter-dokter hebat. Saya nggak ngerti lagi bayar mereka berapa gitu ya kan. Kalau mereka cas tadi ada 5 pertanyaan di invoice-nya ke saya kan berapa, minta datengin berapa orang aja deh, bilang mau 100, mau 200, mau 500, mau di mana boleh silakan bilang, tapi kita diedukasi yang bener.
tadi kan bagus ya, silent killer itu seperti apa? Bener dong. Ini jangan sampai kita, oke, kalau meninggal urusan Tuhan gitu ya, tapi mendadak itu kan gimana gitu ya. Tapi melakukan tensi yang berkala 3 kali kan baru tahu kan ilmunya kayak gitu kan, ibu-ibu. Sekarang kalau ada, tadi Ibu Ci udah ngomong, pimpinan Brother silahkan sini, silahkan kita MOU deh, baik-baikan aja kita ngobrol. Udah kasih harga khusus untuk kita semuanya di sini. Mereka mesti hidup juga. Siapa tahu kita semua jadi pemasarannya Brother. Mungkin kayak itu kira-kira. Kita punya puluhan ribu orang yang akan memerlukan tensimeter. Itu data 1 dari 3 penduduk Indonesia hipertensi luar biasa. Tadi nanti mudah-mudahan kita dapat ya datanya nih, ada 400-an orang yang hipertensi berapa persen. Cak Pram itu nggak boleh jadi model Indonesia, dia nggak boleh. Itu ada di LTKers aja, jangan sampai kacau nih, Indonesia jadi kacau kan, ilmunya jadi rusak ini. Ilmu kedokteran jadi berantakan. Semoga kita betul-betul bisa mendekatkan diri lah sama ilmu kedokteran ini. Dokter Indra, semuanya mudah-mudahan ini benar-benar kita bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dan kalau yang ada di sini ada Prof Yuda, ada Solo, silakan hitung dari segi ekonomi berapa sumbangsi kita terhadap BPJS. Besar sekali. Tapi kalau yang ngomong Dokter Ahmad mungkin nggak ngerti, tapi kalau yang ngomong seorang profesor, seorang ini, seorang itu, siapa tahu lebih didengar gitu ya, kira-kira itu. Demikian Bu Sekar, ini sekali lagi terima kasih banyak forumnya. Atas nama LTKers Indonesia Sejahtera, mohon maaf lahir batin kalau ada yang tidak berkenan, merusak, merepotkan dan sebagainya. Kita nggak pernah kapok, kita mau diundang kemana aja, selama ada di bumi kita mampu. Nah, dan Brother mau minta berapa? Boleh nggak dari sekarang aja, saya nggak tanpa pamrih nih ya. Agustus besok kita mau HUT kedua, itu 10 miliar orang. Itu sponsorin aja deh, kira-kira gitu. Itu akan di mana aja, tempatnya mau di mana? Gitu, Oke, semuanya. Ke tempat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk closing statementnya. Ya, nggak kerasa sudah di penghujung dalam rangkaian kegiatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak tentunya sebesar-besarnya kepada Unika Atmajaya. Terima kasih ya teman-teman Atmajaya. Lalu kepada teman-teman LTKers di sini terima kasih. Aduh, semangat loh. Lalu dan juga seluruh pengunjung yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan dan juga melakukan pemeriksaan tekanan